Di sini saya ingin membahas apakah niat itu dilafadzkan ataukah tidak. Perlu diketahui 4 mazhab tidak menganjurkan lafaz niat dalam solat 5 waktu. 4 mazhab tidak menganjurkan lafaz niat dalam solat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat pencari bekal akhirat, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kami akan menanggapi satu statement atau pernyataan dari salah seorang Ustadz Salafi yang bernama Ustadz Farhan Abu Furaihan, yang di video tersebut dalam cuplikan awal tadi dia menyatakan bahwa melafalkan niat atau membaca usolli dalam sholat itu adalah tidak dianjurkan oleh para ulama, khususnya imam-imam mazhab yang 4. Bahkan yang lebih sadis lagi, judul daripada video tersebut, di konten tersebut adalah melafalkan niat bukanlah ajaran Islam, ya, subhanallah. Maka di sini akan kami bawakan referensi-referensi yang kami gunakan untuk membantah pernyataan tersebut. Baik, untuk yang pertama adalah terkait masalah niat itu sendiri. Ya, niat itu merupakan salah satu syarat sahnya suatu amalan berdasarkan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, ila akhiril ayah. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW, sebagaimana hadis tentang niat, ya, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ila akhiril hadits. Ini Quran dan hadis menceritakan atau menyampaikan bahwasanya pentingnya niat dalam suatu amal. Maka jumhur ulama bersepakat bahwasanya niat itu merupakan salah satu syarat diterimanya suatu amal. Ini ulama sepakat. Nah, kemudian ketika masuk ke dalam pembahasan niat di dalam sholat, ya, maka disinilah baru ada pembahasan yang cukup panjang dari kalangan para ulama. Nah, yang pertama kami akan membahas terkait masalah niat, ya, di dalam sholat. Terutama kami mengambil referensi dari salah satu kitab yang terkenal di kalangan para penuntut ilmu mazhab Syafi'i, yaitu kitab Syarah Al-Yaqutun Nafis. Ya. Kitab ini adalah salah satu kitab yang sangat terkenal, karya dari Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah. Apa kata beliau mengenai masalah niat? Ini di halaman 133, ya. Kitab cetakan dari Darul Minhaj. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Amman niyatu fahiya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Adapun niat itu adalah qasdu syai', ya, menuju atau menghendaki sesuatu, ya, muqtarinan bi fi'lihi, ya, beriringan atau bersamaan dengan melakukan perbuatan atau ibadah yang dimaksud. Wa mahalluha al-qalbu. Kemudian tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Nah, wa talaffudzu biha sunnatun inda syafi'iyyati. Sedangkan melafalkan niat, ya, menurut mazhab Syafi'i dalam hal ini, dalam kitab ini adalah hukumnya disunnahkan, ya. Li'annahu yu'ayyinu 'alal hudur. Karena melafalkan niat atau membaca usolli di awal sebelum kita melakukan takbiratul ihram itu adalah membantu hadirnya hati
dalam melaksanakan niat yang sebenarnya, yaitu ketika takbiratul ihram. Maka niat itu adalah fi awwali juz'in minal ibadah. Ya, niat itu dilaksanakan pada permulaan suatu ibadah. Permulaannya sholat itu adalah takbiratul ihram, maka niat yang sebenarnya adalah di dalam hati ketika seseorang melakukan takbiratul ihram. Nah, mengucapkannya itu sebelum takbiratul ihram itu adalah satu kesunahan, ya, yang akan membantu hati kita ketika kita bertakbiratul ihram untuk melaksanakan niat. Jadi ini sebenarnya tujuannya adalah untuk membantu hati kita atau menyiapkan hati kita dalam melaksanakan niat tersebut. Karena kadang-kadang kalau kita tidak dibantu dengan melafalkan, pas kita takbir itu kita bingung, kadang-kadang bingung. Ya, kadang-kadang selip ini sholatnya sholat apa begitu. Maka dengan adanya talafut bin niat itu akan sangat membantu sekali, ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian ada yang mengatakan dari kalangan ulama salafi bahwasanya itu tidak ada dalilnya dari Nabi SAW, ya. Baik, di sini Al-Imam Muhammad bin Ahmad, ya, pengarang kitab Syarah Yaqutun Nafis ini, beliau mengatakan bahwasannya melafalkan niat itu ada dalilnya, ya, dari Nabi SAW. Ya. Nah, ini kami lanjutkan. Kias, ya. Al-qiyasu ala niyatil haji. Ya, sebagai kias dari niat haji. Wa annahum mujmi'una ala annahu yusannu at-talaffudhu bin niyati yusannu at-talaffudhu bil haji kama laqana Jibrilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahwasannya dalam satu riwayat di sini disebutkan bahwasannya melafalkan niat, Nabi SAW pernah melafalkan niat haji, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya, wa qala lahu qul umratan fi hajjatin, ya, katakanlah umroh di dalam haji. Ya, jadi ini adalah kias, ya, daripada Nabi SAW melafalkan niat di dalam haji, ya. Wal qiyasu kulluhum yaquluna bihi fanahnu kisna niyatas sholati bi niyatil haji. Nah, kami dari kalangan mazhab Syafi'i ini mengkiaskan, ya, melafalkan niat sholat tersebut dengan niat haji, ya, sebagaimana yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah lakukan ketika beliau melakukan haji. Jadi ini dalam kitab Syarah Al-Yaqutun Nafis, ya. Hakadha qauluhu Syafi'iyah. Ini adalah dalil dari kalangan mazhab Syafi'i, ya. Ini yang pertama. Jadi telah kami sampaikan masalah yang pertama terkait melafalkan niat di kalangan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua yang menjadi inti daripada pembahasan kita pada kali ini adalah apakah benar para ulama dari kalangan 4 mazhab itu, ya, 4 mazhab tidak sepakat, ya, atau tidak menganjurkan, ya, tidak menganjurkan melafalkan niat di dalam sholat atau dalam ibadah yang lainnya. Di sini saya ingin membahas apakah Mari kita niat simak itu kembali dilafatkan pernyataannya. ataukah tidak. Perlu diketahui 4 mazhab tidak menganjurkan lafaz niat dalam sholat 5 waktu dan dalam seluruh ibadah. Ya. Jelas, ya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa melafatkan niat pada sholat 5 waktu itu tidak datang dari Nabi, tidak datang dari para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 imam mazhab. Nah, kami akan menjawab pernyataan tersebut, ya, dan di sini kami menyiapkan Kitabul Fiqh ala Madzahibil Arba'ah, ya. Ini karya dari Syekh Abdurrahman Al-Jazairi, ya, rahimahullah. Ini kitab yang versi 1 jilid.
Baik. Di sini ada di halaman 114 ya. Hukmu bismillahirrahmanirrahim hukmu talaffuzi bin niyati wa niyatil adai awil qada'i au nahwi dzalik. Ya, judulnya adalah hukum melafalkan niat dan niat ada. Ya, ada dalam ibadah ada istilah ada dan qada. Ada adalah mengerjakan amal pada waktunya, sedangkan qada adalah mengerjakan amal di luar waktunya atau sifatnya qada. Seperti kita ketahui ada puasa qada ya, qada Ramadan atau salat qada misalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Yusannu an yatalaffadhu bilisanihi bin niyah. Nah, pertama beliau mengatakan disunahkan ya seseorang itu untuk melafalkan niat dengan lisannya. Ka'an yakulu bilisanihi, seperti dia mengatakan mengucapkan dengan lisannya usolli fardhu dzuhri mathalan ya, seperti mengucapkan usolli fardhu dzuhri. Li'anna fi dzalika tanbihan lil qalbi, karena di dalam melafalkan niat tersebut atau membaca usolli tersebut dalam sholat ada peringatan ya, ada membantu untuk mempersiapkan hati kita dalam takbiratul ihram ya. Falau nawa biqalbihi sholatadz zuhri walakin sabaqa lisanuhu faqala nawaitu an usalliyal asra fa innahu la yadur. Nah, sehingga dikatakan oleh beliau di sini, sekiranya seseorang itu ketika melafalkan niat adalah dia membaca usolli fardhu zuhri, padahal ternyata sholatnya adalah sholat asar, dan ketika dia takbir itu yang dia nyatakan dalam niatnya adalah sholat asar, maka nggak masalah ya, walaupun dia ketika melafalkan yang keluar dari lisannya adalah usolli fardhu zuhri ya. Kemudian li'annaka qad arafta annal mu'tabara fin niyati innama huwa al-qalbu ya, karena memang yang sebenarnya yang kita pahami adalah sesungguhnya niat yang sesungguhnya itu adalah niat yang ada di dalam hati. Sekali lagi, inilah hikmah dari kenapa kok ulama menganjurkan untuk membaca atau melafadzkan niat ya. Jadi untuk membantu, sebenarnya sekedar untuk membantu hati ya. Wa nutqu bil lisani laisa bisunnatin. Nah, di sini beliau menegaskan melafalkan niat dengan lisan itu bukanlah niat ya, tapi hanya membantu saja ya. Apalagi ini dikatakan sebagai bid'ah ya, tidak ya. Karena sebagaimana kami jelaskan sebelumnya adalah ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah mengambil dalil qiyas ya, Nabi SAW itu ketika haji ya melafalkan niat haji ya. Wa innama huwa musa'idun ala tanbihil qalbi ya. Niat itu hanyalah membantu untuk memberikan peringatan kepada hati. Fa khata'ul lisani la yadurru madamat niyatul qalbi sahihatun ya, sahihatan ya. Jadi kesalahan yang terjadi dalam lisan ketika melafalkan niat sebelum takbiratul ihram itu enggak masalah ya, selagi niat yang ada di dalam hatinya itu betul ya. Tapi kalau niat yang ketika takbiratul ihram itu salah, dia sholat asar tetapi dalam hati ketika dia takbiratul ihram adalah niat zuhur, maka itu yang menjadi permasalahan ya, kesalahan fatal ya. Ya. Nah, di sini intinya di sini. Wa hadzal hukmu muttafaqun alaihi inda Syafi'iyyati wal Hanabilati. Ya, Syekh Abdurrahman Al-Jazairi menyatakan hukum ini, melafalkan niat ini ya, adalah satu hukum yang disepakati menurut mazhab Syafi'i dan Hambali ya, Hanabilah Hambali. Jadi dua mazhab nih sepakat bahwasannya melafalkan niat ini disepakati oleh mazhab Syafi'i dan Hanabilah atau Hambali ya. Jadi pernyataan Ustadz Farhan Abu Furehan tadi yang menyatakan
empat mazhab tidak menganjurkan ini bagaimana ini? Ya bisa Anda simak sendiri ya. Ini dibantah oleh Syekh Abdurrahman Al-Jazairi. Nah, kemudian bagaimana dengan mazhab yang dua lainnya, yaitu mazhab Hanafi dan Maliki? Ya, amal Malikiyatu wal Hanafiyatu ya fandur madhabahuma tahtal khot. Ya. Nah, di sini kami akan melanjutkan bagaimana tanggapan dari kalangan mazhab Maliki dan mazhab Hanafi terkait melafalkan niat. Ya. Baik. Al-Malikiyatu wal Hanafiyatu qalu. Nah, ini kalangan mazhab Maliki dan Hanafi, mereka berpendapat inna talaffudhu bin niyati laisa masyru'an fis sholati. Sesungguhnya melafalkan niat yaitu tidak disyariatkan, ya, tidak disyariatkan di dalam salat. Oke, baik. Illa idza kanal musalliyu muwaswisan. Kecuali kalau seorang musolli, orang yang sholat itu ada was-was di dalam hatinya, ya. Nah, maka ketika dia ada was-wasan atau bahkan biasanya dia was-was dalam hati ketika sholat dalam niatnya, maka melafalkan niat itu barulah dianjurkan menurut mazhab Maliki dan Hanafi, ya. Ala annal malikiyata qalu inna talaffudhu bin niyati khilaful aula li ghairil muwaswis. Ya, nah baru di sini pokoknya kalau bukan orang yang was-wasan ya dalam sholat, melafalkan niat itu adalah khilaful aula, kata mazhab Maliki, ya. Khilaful aula, yang menyelisihi pendapat yang utama, ya. Sedangkan wayundabu lil muwaswis, sedangkan bagi orang yang ada was-was dalam dirinya, maka itu disunnahkan. Nah, kemudian dalam pendapat mazhab Hanafi atau Hanafiyah, wal al-Hanafiyatu qalu inna talaffudhu bin niyati bid'atun. Nah, kalau mazhab Hanafi beliau mengatakan bahwasannya melafalkan niat itu adalah bid'ah, ya, bid'ah. Baik. Wa yustahsanu lidaf'il waswasati. Tapi dianjurkan, ya, dianggap baik untuk daf'il waswasah, ya, untuk mencegah atau menolak was-was di dalam sholat. Baik, ya, demikian ini tanggapan kami terkait video tersebut, ya. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan untuk kita semua, khususnya bagi yang beranggapan bahwasannya melafalkan niat di dalam sholat adalah bid'ah, atau apalagi dikatakan sebagai bukanlah bagian daripada ajaran Islam. Kalau bukan daripada ajaran Islam, lalu ajaran siapa? Ya, ini adalah satu bentuk propaganda yang sangat-sangat membahayakan, ya. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.